Bansos tahun 2022, Menteri Sosial Risma mengatakan bantuan sosial tidak dihentikan. Dan alokasi anggaran bantuan sosial 2022 sebesar 74,08 triliun. Jenis bantuan sosial apa saja yang akan ada di tahun 2022? Sobat Bansos Indonesia, salam jumpa kembali bersama saya, Amran. Sebagaimana kita ketahui, bencana non-alam COVID-19 masih ada di sekitar kita. Namun, sudah menunjukkan penurunan jumlah penularan. Dampak COVID-19 dan pemberlakuan PPKM memberi dampak menurunnya penghasilan bagi warga. Rencana pemerintah menghentikan PPKM seiring angka penularan COVID-19 semakin baik. Berarti bantuan sosial bagi yang berdampak pandemik ini juga dihilangkan? Dilansir dari kompas.com, Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini memastikan pemerintah tidak akan menghentikan bantuan sosial bansos bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan terus berlanjut. Jadi, tidak benar kalau Kementerian Sosial Kemensos menghentikan program bantuan sosial, tegas Risma di Jakarta pada hari Rabu 22 September 2021. Untuk diketahui, Kementerian Sosial telah menganggarkan 94,67% dari total anggaran 2022 atau setara 74,08 triliun untuk belanja bantuan sosial Bansos. Sobat Bansos Indonesia, agar tidak penasaran, bantuan sosial apa saja yang diusulkan oleh pemerintah untuk tahun 2022 akan dilanjutkan setelah tayangan singkat berikut akan kami kabarkan beritanya. Jangan lupa yang belum subscribe, diklik dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terbaru dari channel kami. Jangan kemana-mana, info Bansos segera kembali. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPMPKH mengikuti jalan FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Adalah kartu yang dibuat Reski Damasari, tim Remontase PKH Kabupaten Mumbang, Sulawesi. Menteri Sosial Mensos Risma memastikan pemerintah tidak akan menghentikan bantuan sosial Bansos bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19. Adapun program bantuan dari Kementerian Sosial yang masih akan terus berlanjut adalah bantuan sosial reguler dan bantuan sosial khusus. Risma menjelaskan program bantuan yang termasuk dalam bantuan sosial reguler antara lain program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai BPNT atau Kartu Sembako. Usulan anggaran Kementerian Sosial Kemensos untuk tahun anggaran 2022 sebesar 78.256.327.121.000 rupiah telah disetujui oleh Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada hari Senin 20 September 2021. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini dalam rapat kerja atau Raker Komisi 8 DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Senin memaparkan 94,67% anggaran akan dialokasikan untuk belanja bantuan sosial Bansos. Belanja Bansos di sini meliputi bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH, Kartu Sembako, bantuan pemberdayaan komunitas adat terpencil, KAT, bantuan korban bencana, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, RTLH, alat bantu aksesibilitas, dan sebagainya. Jelas Mensos Risma. Kemudian belanja Bansos yang meliputi PKH dan Kartu Sembako serta untuk pemberdayaan KAT dan bantuan korban bencana RTLH, Rutilahu, serta alat bantu aksesibilitas
sebesar 74.083.715.800.000. Kemudian untuk program perlindungan sosial sebesar 77.159.000.000 kalau dibagi. Lebih lanjut, sebesar 0,66% dari anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2022 akan digunakan untuk belanja pegawai dan sebesar 0,36% akan dialokasikan untuk belanja barang operasional. Selanjutnya, sebesar 4,18% dari anggaran akan digunakan untuk belanja barang non-operasional, meliputi honor pendamping, bantuan operasional untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS, sistem layanan dan rujukan terpadu SLRT, dan program asistensi rehabilitasi sosial Atensi. Sebesar 0,13% sisa anggaran akan dialokasikan Kementerian Sosial untuk belanja modal. Menteri Sosial Risma mengatakan secara umum Kementerian Sosial mengalokasikan sebesar 77,15 triliun anggaran tahun 2022 untuk program perlindungan sosial, sebesar 1,09 triliun untuk program dukungan manajemen. Adapun anggaran sebesar 76,96 triliun akan dialokasikan untuk prioritas nasional dan sebesar 1,29 triliun dianggarkan untuk non-prioritas nasional. Menteri Sosial Risma mengatakan Kementerian Sosial harus memastikan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 merasakan kehadiran negara melalui program bantuan sosial. Ucap Menteri Sosial Risma dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, kami ucapkan terima kasih atas dukungan Komisi 8 terhadap kerja Kementerian Sosial yang mengemban tugas tidak mudah. Dalam kesempatan yang sama pun, Ketua Komisi Yandri Susanto selaku pemimpin Raker mengatakan pihaknya terus mendorong Kementerian Sosial untuk mempercepat realisasi anggaran. Dan politik anggaran pada tahun 2022 di tengah pandemi COVID-19 harus mampu menyentuh kebutuhan rakyat yang paling bawah sehingga negara hadir bagi warganya, sehingga tidak boleh ada warga negara yang tidak terpenuhi hak dasar dan kebutuhan dasarnya seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan terpenuhi kebutuhan pokok. Di samping itu, khususnya bagi anak yatim piatu dan yatim piatu, 5,9 juta untuk BPNT, sekitar 25 triliun kalau tidak salah, dan ada untuk anak yatim piatu 4,05 juta orang sebesar 11,3 triliun. Menteri dan pimpinan lembaga memiliki peran strategis. Anggaran harus menyentuh kebutuhan masyarakat hingga lapisan bawah, baik berupa aspek kesehatan, pendidikan, hingga pemenuhan kebutuhan pokok, kata Yandri. Ia juga meminta para menteri untuk memberikan program terobosan baru agar birokrasi negara memiliki daya gerak dan kesinambungan dalam membangun berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sementara itu, sejumlah anggota DPR dalam raker yang sama mendukung dan mengapresiasi langkah Kementerian Sosial Kemensos yang dinilai mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Mungkin perlu ada perhatian khusus. Semoga berjalan dengan baik pada tahun 2022. Saya minta Menteri Sosial Mensos memberikan perhatian khusus terhadap pendamping program Keluarga Harapan (PKH), kata anggota DPR fraksi Partai Amanat Nasional PAN Muhammad Rizal. Menurutnya, Kementerian Sosial Kemensos dapat meningkatkan dukungan kepada pendamping agar kinerja dalam mempercepat penanganan kemiskinan dapat membaik. Mungkin perlu ada penyegaran atau kebijakan, misalnya dengan penambahan insentif. Apalagi mereka pendamping harus berjalan ke berbagai wilayah yang memerlukan dana, ujar Rizal. Dikumpulkan mereka
atau ada penyegaran. Sebenarnya mereka perlu ada insentif lah, sehingga apalagi mereka harus berjalan ke berbagai wilayah, itu memerlukan dana pada intinya. Itu mungkin perlu diperhatikan. Senada, anggota DPR fraksi Demokrat Ahmad juga menyampaikan dukungannya kepada Kementerian Sosial Kemensos atas program santunan anak yatim, piatu, dan yatim piatu. Namun, kata Ahmad, Kementerian Sosial perlu memberikan aturan yang lebih jelas agar tidak ada oknum yang sengaja memelihara anak yatim lantaran karena ada bantuan sosial dari pemerintah. Ya itu maksud saya gitu, bentuk aturan-aturannya jelas, sehingga nanti tak kala bantuan datang, jangan kita disibukkan di WA grup kita, nanti disibukkan. Menanggapi hal itu, anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Bukhori Yusuf turut mengapresiasi program bantuan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu dari Kementerian Sosial. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melakukan intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan. Saya kira memang sekian puluh tahun kita berbangsa bernegara belum punya ada satu nomenklatur untuk secara resmi APBN intervensi kepada anak-anak yatim. Ini sangat bagus sekali. Meskipun angkanya masih kecil nggak apa-apa, tapi ini sebenarnya yang penting adalah bagaimana atensi pemerintah sudah mulai punya perhatian. Jadi dengan demikian bahwa fungsi untuk pasal 33. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, like ataupun dislike untuk menanggapi berita ini, atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.